Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari yang berNIM 20234020. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Basindoda, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pertama tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu penjelasan dari peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu, ada bermacam-macam jenis peta. Nah, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Nah, peta ini adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta ini sangat berfungsi arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Nah, yang dimaksud dengan peta geografis ini yaitu menunjukkan rendahnya daratan atau ke dalam laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Selanjutnya yaitu penyimpanan yang baik pada peta ada 3, yaitu yang pertama bentuk lemari dan rak, yang kedua letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai, yang ketiga yaitu bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual ini berasal dari kata Latin yaitu audir yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti kata melihat. Nah, macam-macam slide ini terbagi menjadi 4. Itu yang pertama letter slide, yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, dan yang keempat yaitu proyektor untuk slide. Nah, ada beberapa pemeliharaan pada slide. Yang pertama yaitu penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Yang ketiga yaitu karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Yang keempat yaitu hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Nah, yang kelima, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dengan gambarnya akan rusak. Yang keenam yaitu debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersihan khusus dari kain atau kertas yang lunak. Yang ketujuh yaitu kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah laku, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunanya karena difotokopi. Nah, tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Nah, macam-macam tinta terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang ketiga yaitu ballpoint. Selanjutnya yaitu syarat yang diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta yang menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol.
Yang keempat, bila terjadi koreksi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas garing. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Nah, menurut Said Minah dalam Surah Wulandari menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka ini merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Nah, perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Yang kedua yaitu penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Nah, menurut Sutarno, penyiangan atau wedding koleksi adalah upaya pengeluaran sejumlah koleksi dari perpustakaan karena dianggap tidak relevan lagi. Terlalu banyak jumlah eksemplarnya, sudah ada edisi baru atau koleksi itu termasuk terbitan yang dilarang. Selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan dari penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua yaitu menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Dan yang keenam yaitu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu menghemat tempat. Biaya penyediaan ruangan dan rak tidak lebih rendah dari biaya yang sebenarnya untuk pembelian rak tambahan untuk pergerakan buku lebih banyak. Fungsi yang kedua yaitu menghemat waktu. Menghemat waktu baik bagi pengguna maupun staf dan yang terbaik bagi semua. Yang ketiga yaitu membuat koleksi lebih menarik dengan mengganti buku yang compang-camping tercoreng dengan menjilidkan kembali yang menarik dan buku-buku yang tidak menarik. Yang keempat yaitu meningkatkan reputasi perpustakaan. Penyiangan juga dimaksudkan untuk kehandalan dan kemutakhiran membangun kepercayaan publik. Nah, fungsi akhir dari penyiangan bahan pustaka ini adalah agar bahan pustaka yang tersaji dapat menambah minat para pemustaka untuk lebih sering berkunjung dan meminati perpustakaan. Baiklah, selanjutnya yaitu sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Aidi Putra yaitu yang pertama katalog perpustakaan, yang kedua kartu register dan daftar buku, yang ketiga sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Selanjutnya prosedur penyiangan bahan pustaka juga terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan. Yang kedua yaitu pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Dan yang ketiga yaitu pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristina Wati Sujana dalam Robinson 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemilahan bahan pustaka yang akan disiangi. Yang kedua yaitu pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga, pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Dan yang kelima yaitu membuat berita acara. Selanjutnya yaitu ada beberapa kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Nah, berdasarkan Winoto, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan bahan pustaka ini.
Itu yang pertama, dengan adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, yaitu masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep pembangunan koleksi. Yang keempat, yaitu masih ada prosedur yang rumit terutama untuk koleksi pustaka pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Ada beberapa kriteria pinjangan bahan pustaka, yaitu yang pertama, pinjangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, pinjangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang ketiga, pinjangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat, pinjangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disangi. Yang kelima, yaitu pinjangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Yang keenam, pinjangan berdasarkan usia koleksi. Yang ketujuh, yaitu pinjangan berdasarkan bahasa. Dan yang kedelapan, yaitu pinjangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. Dan yang kesembilan, yaitu pinjangan berdasarkan pola penggunaan. Jadi, sebagai pustakawan, kita harus dapat memperbaiki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Perpustakaan sebaiknya memiliki ruangan khusus untuk melakukan pekerjaan ini, seperti menambah buku berlubang oleh larva kutu buku atau sebab lainnya.
menyambung kertas yang robek, atau menambah halaman buku yang koyak adalah pekerjaan yang mesti dapat dikerjakan. Nah, selain itu mengganti sampul buku yang rusak total, menjilid kembali, atau mengencangkan penjilidan yang kendur adalah pekerjaan yang harus dikuasai oleh seorang restaurator. Berbagai macam kerusakan yang lain yang mungkin terjadi tidak boleh ditolak oleh bagian pelestarian ini. Peralatan yang diperlukan serta bahan dan cara mengerjakan perbaikan ini harus dipelajari benar-benar oleh seorang pustakawan atau teknis bagian pelestarian. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.